Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan di GBI Tendean? Saya percaya sukacita dan damai sejahtera ada di masing-masing keluarga saat ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu hari demi hari. Sampai detik ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan kami mau Tuhan datang beribadah bersama-sama. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami mau bersuka cita bersama-sama. Engkau Allah yang menjadi keselamatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita puji namanya, kita tinggikan Dia. Sebab Dia Yesus yang lahir ke dunia buat saudara dan saya. Dia memberikan keselamatan buat umatnya. Mari tinggikan Dia. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam pam parararam, pam param pam parararam, pam param pam pam parararam, pam param pam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa.
Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam 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 pam. Kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah anugerah-Nya. Dan kita ada pada saat ini karena kebaikan-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Dia tak pernah meninggalkan kita, saudara.
Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Thank you, Lord. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat, sidang masa Advent dan sidang masa Raya Natal yang Tuhan kasihi dan berkati. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di masa Advent, masa Raya Natal ini di tahun 2020 di tengah-tengah pandemi. Tapi PGI dan Gereja Betel Indonesia telah mengambil tema dari Natal ini adalah Immanuel. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memasuki masa raya Natal. Tuhan melawat umat manusia dan memberikan keselamatan. Dan Allah datang untuk menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati, urapi sidang jemaat, sidang para pendengar, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 20
sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 25. Begini demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah yang membaca mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita sudah memasuki masa Advent, masa Raya Natal di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Karena itu tidak salah kalau PGI dan Gereja Bethel Indonesia mengambil tema dari Natal ini adalah Immanuel. Nah, kita semua tahu persis Immanuel dalam istilah atau dalam kekristenan itu sudah jelas Tuhan beserta kita. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan bahwa Tuhan bersamaku. Allah yang datang melawat dan menyelamatkan umat manusia dalam Yesus. Maka tema kita hari ini adalah Yesus, Immanuel, dan maknanya buat semua manusia. Kita akan baca siapa sebenarnya Yesus itu. Kita sudah baca tadi Matius 1 ayat 21. Dan sekarang kita baca di Injil Lukas. Ini semuanya adalah Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 31, Lukas 2 ayat 11 ayat 11, dan Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ke pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Saya pikir sudah jelas bagi kita semua, Yesus artinya juru selamat. Jadi Tuhan melawat umat manusia dengan kedatangan Yesus menjadi juru selamat. Sebenarnya keselamatan ini dicari oleh semua orang, semua agama. Nah, karena itu rangkaiannya dan kaitannya dengan Yesus sebagai juru selamat, maka kalau kita ke Lukas 1 ayat 31 tadi, kemudian dilanjutkan di ayat 37, ya, Lukas pasal 1 ayat 31,
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Yesus yang artinya juru selamat, itu ditegaskan di ayat 37 bahwa sebenarnya hal yang mustahil bagi manusia untuk beroleh keselamatan. Tapi saudara-saudara, ini jelas sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 37 dari Lukas 1 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau keselamatan sesuatu yang mustahil, karena itu datangnya dari Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil itu. Ini dalam rangkaian keselamatan. Nah, sudah jelas bagi kita semua bahwa Yesus yang artinya juru selamat. Kemudian kalau kita tadi baca Immanuel. Immanuel dari bahasa Yunani ini artinya juru selamat. Nah, kita akan masuk bahwa Allah menyertai kita adalah sesuatu yang dijamin oleh firman Tuhan. Karena itu, yang pertama dari Immanuel atau Allah beserta kita adalah Tuhan memberikan jaminan. Mengapa? Injil yang pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3 pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa benih perempuan itu akan meremukkan kepalanya sementara tumitnya akan dipatut. Nah, kita sudah dengarkan tadi bahwa Yusuf mau meninggalkan Maria karena sudah mengandung. Tetapi ternyata Yusuf akhirnya menerima karena dikatakan bahwa anak yang dalam kandungannya akan dinamai Yesus, artinya juru selamat. Nah, ini jaminan, ya. Jadi Tuhan memberikan jaminan bahwa Yesus juru selamat itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hidup tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah. Dan terkadang membuat kita putus asa, jatuh, bahkan tidak percaya lagi pada Tuhan. Pernah berjumpa dengan seorang yang ateis. Dan ketika ditanyakan kenapa dia ateis, dulunya adalah mahasiswa teologi. Tapi karena melihat sesuatu yang bertentangan dengan pikirannya atau bertentangan dengan kemauannya, maka dia tinggalkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan jaminannya. Tadi dikatakan bahwa hendaklah engkau menamakan dia Yesus yang melepaskan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini pemikirannya, sehingga ketika pemikiran seperti itu, nah, orang tidak percaya lagi kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan. Nah, saudara, diingatkan, ingatlah Immanuel. Allah selalu beserta dengan kita. Senantiasa menolong dan memberkati. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan melampaui kekuatan atau kemampuan kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi apapun masalah dalam kehidupan ini, mungkin masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah yang melanda kehidupan di keluarga, percayalah, kasih-Nya akan selalu melindungi
dan menaungi anak-anaknya. Dia akan membantu kita mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, dan kesulitan yang kita hadapi. Jadi ada jaminan mengapa Immanuel, Allah beserta kita, adalah jaminan dari Tuhan. Yang kedua, Immanuel artinya Tuhan selalu hadir. Yeremia 23 ayat 24 berkata bahwa tidak ada manusia yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu memenuhi langit dan bumi. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kelemahan tertentu. Dia yang menciptakan kita mengetahui keterbatasan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Karena memang setiap kita memiliki keterbatasan. Karena itu kalau Allah hadir, Immanuel, Yesus selalu hadir untuk membantu kita. Bahkan berinisiatif dengan berbagai macam cara. Apakah itu dari orang yang kita kenal, atau mungkin dari orang yang tidak kita kenal, atau berbagai-bagai macam cara Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu menganugerahkan kasih yang berlimpah. Anugerahnya tidak pernah putus. Apalagi yang berarti lebih daripada kasih Tuhan. Lebih daripada kehadiran Tuhan. Lebih daripada kebersamaan kita dengan Tuhan. Percayalah, Immanuel, Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang ketiga, kalau dia jadi jaminan, dia hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Tuhan sebagai penopang. Tuhan senantiasa memberikan kasih setianya kepada seluruh umat manusia. Kasihnya tiada batas. Kasihnya tidak berkesudahan. Dia tidak pernah memandang kesalahan maupun dosa yang kita perbuat. Dia tangannya tetap terbuka. Ya, selalu menganugerahkan kasih yang berlimpah buat orang yang disertai Tuhan. Tuhan adalah penopang. Ia memberikan kekuatan menjalani kehidupan ini. Dia sumber yang tak terbatas. Karena itu, kalau di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15, bunyi firman Tuhan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha kuasa, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Ini penulisnya adalah Yesaya yang menulis ketika bangsa Israel ada di pembuangan dan mengalami masa kesulitan, masa terdesak. Maka dia tulis Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8 itu tentang Immanuel. Nah, dia sampaikan di sini bahwa memang Tuhan bersemayam di tempat yang kudus, di tempat yang maha tinggi. Tetapi juga dia bersama dengan orang-orang yang
remuk hatinya, orang yang rendah hati. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Jadi saudara, Tuhan adalah penopang. Nah itu Allah Immanuel. Yang keempat, Allah hadir atau Immanuel itu memberikan shalom. Lukas 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kata shalom, damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan ini saudara, membuat kita untuk merasakan shalom ini. Jadi Natal sebenarnya berarti datangnya shalom. Datangnya kasih dari Tuhan yang tak terbatas. Problema kehidupan kita bisa muncul tiada henti. Tak pernah berkesudahan. Orang bilang sepasti matahari terbit di tanah khatulistiwa. Sepasti itu masalah datang. Tapi saudara-saudara, ada jaminan dari Tuhan bahwa Dia datang memberikan shalom. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita di seluruh dunia sekarang sedang mengalami masa-masa sulit menghadapi satu pandemi ini dari COVID-19. Belum berhenti sampai sekarang. Tetapi ada satu hal yang Tuhan janjikan, Immanuel, Allah akan menyertai kita. Karena itu saudara-saudara, betul-betul dan sungguh-sungguh pemberian Allah yang tertinggi, karunia dari Allah yang tertinggi adalah ketika Dia memberikan keselamatan. Dan keselamatan itu Tuhan menyatakannya bahwa Dia menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Itu di Ibrani pasal 13. Aku tidak akan pernah meninggalkan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Kan itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Yesus yang artinya juru selamat. Betul-betul datang dengan nama Immanuel. Dia memberikan jaminan ketika dunia tidak ada jaminan. Sekarang tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Meskipun sudah diteliti, meskipun dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi saudara, jaminan dari Tuhan, Dia akan menyertai kita. Dia hadir dalam seluruh kehidupan kita. Situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Masalah memang tidak pernah berhenti. Tapi percayalah, Tuhan yang hadir. Tuhan yang Maha Tahu hadir dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, jaminan dan kehadiran Tuhan ini akan menopang kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan.
Dikatakan tadi bahwa orang yang rendah hati, orang yang remuk redam, orang yang sudah tidak punya pengharapan, putus asa, takut, khawatir, ada saudara, Tuhan yang menopang seluruh hidupmu. Dan karena itu Allah memberikan shalom, memberikan damai sejahtera, memberikan damai sukacita. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa Allah memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Apa artinya melampaui akal? Yang tidak masuk dalam rasio manusia. Nah, tadi dikatakan di Lukas 1 ayat 37 bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Dan kalau Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah sertai saudara, kita akan menghadapi setiap kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kan itu selamat memasuki masa Advent, masa Raya Natal. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, kami memasuki perayaan masa Raya Natal. Tuhan tolong kami semua, sungguh-sungguh kami boleh menghargai, sungguh-sungguh kami boleh meyakini bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, bahkan menyertai kami. Tuhan Yesus datang dengan nama Immanuel. Ketika dia dilahirkan, dan ketika dia kembali ke surga, menyatakan bagi semua umat manusia, bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Karena itu Bapa, kami percaya Allah tidak pernah tinggalkan kami. Allah menyertai kami dalam seluruh persoalan kehidupan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan jaminan, Tuhan hadir dalam hidup kami untuk menopang kami. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, shalom dan sukacita itu di dalam Tuhan. Hiburkan dan kuatkan anak-anak-Mu untuk menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini. Kami tahu dan percaya Tuhan yang memberikan semuanya. Karena itu, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kami pun mengembalikan kepada Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik, dan apa yang kami berikan saat-saat ini, sekarang ini. Sebab itu biarlah gereja Tuhan yang hadir di dunia mendatangkan shalom bagi dunia yang membutuhkan, khususnya keselamatan. Biarlah gereja Tuhan, anak Tuhan, umat-Mu Bapa, berada di tengah-tengah masa Raya Natal ini dengan sungguh-sungguh menerima berkat keselamatan dari Tuhan. Biarlah kami semua boleh menantikan bahwa Yesus yang datang itu datang sebagai juru selamat, tetapi dia akan datang kembali menjadi hakim yang menentukan. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati umat-Mu, berkati firman-Mu, supaya kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dia dilahirkan ke dunia ini sebagai juru selamat, karena itu mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi juru selamat. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kali kamu memakan dan meminum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus,
setiap kali kita memperingati bahwa Yesus akan datang kembali. Karena itu persiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami sekarang akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus adalah pemberian Tuhan yang terindah terbaik. Karena sesuatu yang mustahil bagi manusia, Tuhan lakukan. Nah, tidak ada perkara yang mustahil karena Tuhan menyelamatkan kami. Kami terima dengan iman, dengan sukacita. Shalom yang Tuhan lakukan lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, angkat tinggi roti dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan, yang atasnya kita bersyukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Angkat tinggi cawan di tangan kami. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Refleksikan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus di masa kita sedang memasuki masa Raya Natal ini. Yesus tidak akan datang lagi sebagai juru selamat yang akan lahir, tetapi akan datang kembali sebagai hakim yang menentukan. Karena itu, Yesus yang juru selamat, Dia yang menyertai kita, berjanji menyertai sampai kesudahan alam. Haleluya.
Dengan darah Kau tebus dosaku, dengan nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan dan menjadi berkat bagi kami. Sungguh-sungguh bahwa seluruh hidup ini adalah karena penyertaan Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kami melakukan bukan hanya ritualisasi gereja, tapi sungguh-sungguh kami memperingati kasih yang terbesar. Sebabnya Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kami semua dan menyertai sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, berkati kami memasuki masa raya Natal ini bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh bumi Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh-sungguh Allah tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Allah menyertai kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaanmu, memberkati karirmu, profesimu, memberkati segala usahamu, segala bisnismu, memberkati studi anak-anakmu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel GBI Tendean, karena kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat via YouTube. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah Natal di gereja, ibadah di gereja diadakan pukul 8 dengan batas maksimal 50 orang. Sebelum hadir, pastikan sudah konfirmasi kehadiran kepada Bapak Yunus.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja ada pada layar berikut, atau melalui dompet digital seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. QR Code dapat di-scan di layar berikut. Untuk persembahan Natal, silakan tambahkan angka 250 pada nominal persembahanmu. Terima kasih. God bless you.